Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa assalam, kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi-informasi Islami berdasarkan apa yang tersirat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Pembahasan mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT ramai diperbincangkan kembali setelah pimpinan Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Kota Vatikan Paus Fransiskus memberikan dukungan terhadap pasangan sesama jenis. Di Indonesia, kelompok LGBT perbuatannya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang melanggar aturan agama dan kehidupan yang religius di kalangan masyarakat. Sementara itu, dari sudut pandang Islam, perbuatan LGBT sudah tercatat dalam Al-Quran dan terjadi pertama kalinya pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut sebagai seorang rasul ke sebuah negeri yang bernama Sodom dekat Baitul Maqdis untuk menyadarkan kaumnya. Ia mengatakan kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu?" Perbuatan keji yang dimaksud adalah kawin sesama jenis. Hal tersebut belum dilakukan seorang pun sebelum mereka, karena kawin sesama jenis belum ada pada umat-umat sebelumnya. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 81. Sesuai kodratnya, manusia diciptakan berpasangan. Dalam ayat 81 tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya seorang yang mendatangi sesama lelaki atau perempuan untuk melampiaskan syahwat dan mengabaikan kodratnya sungguh sangat tidak dibenarkan. Kemudian dikatakan tidak mengikuti akal sehat, ajaran agama maupun fitrah yang suci. Perbuatan LGBT telah melanggar aturan Allah karena telah keluar dari kondisi normal yang ada pada diri manusia serta menyimpan dari akal sehat dan fitrah yang mulia. Bertahun-tahun berusaha membimbing dan menyadarkan umatnya agar kembali kepada jalan yang lurus, namun hanya segelintir saja yang mengikuti bimbingan dari Nabi Lut alaihi salam. Ketika mereka merasa tidak nyaman dengan dakwah Nabi Lut dan para pengikutnya, mereka kemudian ingin mengusirnya. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 82. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya beserta pengikutnya, kecuali istri, karena istri Nabi Lut bagian dari kaum tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Lut dan rombongannya untuk keluar dari kota itu pada malam hari karena akan diberikan azab oleh Allah. Kemudian Allah turunkan hujan lebat dengan batu dari neraka. Nasib kaum itu berakhir dengan kebinasaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkir balik sehingga yang di atas menjadi yang di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Al-Quran Surah Hud ayat 82. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika umatku telah menghalalkan 5 hal, maka mereka akan mendapatkan kebinasaan. Yang pertama, jika sikap saling melaknat dan mencela telah tampak dan tersebar. Yang kedua, meminum khamr. Yang ketiga, para lelaki memakai sutra.
Keempat, banyak memanfaatkan para penyanyi. Dan yang kelima, kaum lelaki merasa cukup dengan lelaki dan kaum wanita merasa cukup dengan wanita, atau merebaknya homoseksual dan lesbian. Hadis riwayat Baihaqi dalam Su'abul Iman nomor 5086. Wallahu a'lam. Demikianlah informasi dari hikmah dari hukum kaum muslimin yang dirangkum oleh tim As-Salam. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam, rahmat dan agama.